Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kuliah subuh online hari Sabtu tanggal 9 Mei 2025. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan kita kelak sebagai umatnya mendapatkan syafaat-syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Yang di live TikTok apa kabar? Baiklah, Bapak izin share screen dulu ya. Judulnya pada pagi hari ini yaitu akhlak pergaulan remaja. Judulnya akhlak pergaulan remaja. Ini tentang akhlak ya. Judulnya akhlak pergaulan remaja. Ya. Kenapa Bapak bahas ini? Karena seusia SMP, seusia kalian itu sudah memasuki masa remaja. Ya. Bukan lagi anak-anak. Kalian tuh sudah masuk remaja. Apa sih remaja itu? Remaja di sini berdasarkan para ahli berpendapat adalah mereka yang berusia sekitar 13 sampai 18 tahun. Jadi para ahli berpendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia atau berumur sekitar 13 sampai 18 tahun. Nah, usia tersebut termasuk diantaranya kalian ya, siswa-siswi SMP 2 Cidahu. Yakin Bapak bahwa usia kalian sudah masuk ke usia 13 ya. Belum dalam arti bahwa kalian sudah bukan anak-anak lagi. Kemudian remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Sudah tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, cuma masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Makanya itu disebut remaja ya, disebut remaja. Karena dewasa belum, anak-anak sudah lewat. Makanya adalah istilah remaja. Pada masa remaja seusia kalian sedang mencari pola hidup yang paling sesuai dengannya. Ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun banyak kesalahan. Jadi seusia kalian itu banyak yang mulai coba-coba, misalkan ya yang tadinya tidak merokok coba-coba merokok, yang tadinya suka tidak begadang coba-coba untuk begadang ya. Makanya SMP itu guru-gurunya ataupun sekolahnya dimanapun itu harus ekstra membimbing ya siswa-siswinya, karena itu peralihan ini
seusia SMP itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak karena mereka itu masa coba-coba, pengen tahu, ya, karena itu kodratnya. Ya. Anak-anak sudah lewat dewasa belum matang, makanya ada usia remaja. Pada usia remaja kebanyakan anaknya atau orangnya suka coba-coba. Ya, kadang ada juga yang tadinya tidak pacaran, ya, jadi pacaran, ya, coba-coba. Kemudian di sini ada pergaulan, ya, pergaulan, asal katanya dari gaul. Apa sih itu gaul? Pergaulan sendiri maksudnya kehidupan sehari-hari dalam persahabatan atau interaksi dalam masyarakat. Interaksi dalam masyarakat, ya. Tuh. Jadi zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, pergaulan itu bukan hanya sekedar interaksi sosial saja, ya, dalam kehidupan nyata, tapi ternyata zaman sekarang, zaman digital, pergaulan itu sudah merambah ke dunia digital. Di sini contohnya adalah gaul menurut dimensi remaja adalah ikut dalam tren, mode, dan hal-hal yang berhubungan dengan hidup yang glamor. Tren, ya, misalkan dari cara berpakaian saja. Yang perempuan, ya, mungkin zaman sekarang trennya ketika pakai kaos, pakai training, itu trennya dimasukkan, ya, kaosnya. Kalau zaman dulu yang perempuan itu pakai kaos, kalau olahraga pakai kaos atau pakai training itu bajunya dikeluarkan. Nah, itu zaman dulu. Kemudian ada lagi zaman sekarang lagi tren yang khususnya untuk yang perempuan. Apa itu? Pakai skincare. Padahal seusia kalian, seusia remaja, belum waktunya untuk pakai skincare. Skincare. Ya, screen layar, ya. Skincare. Sudah ada yang pakai lipstick, sudah pakai, ada yang pakai apa? Misalkan bedak. Kalau bedak sih gak masalah menurut Bapak sih, hanya kalau misalkan untuk pelindung saja, untuk tipis-tipis saja itu gak masalah. Tapi kadang ada yang sudah pakai lipstick. Nah, bukan berarti guru-guru di sini tidak menginginkan atau tidak memberikan kesempatan kepada kalian untuk menghias diri, tidak, ya. Jadi kalau menurut pandangan Bapak, ya, seusia kalian itu belum waktunya untuk berhias, belum waktunya untuk mempercantik diri. Kalau mempercantik diri boleh sih, tapi yang biasa saja, ya. Tuh. Kemudian gaya hidup yang glamor itu apa? Yang glamor itu misalkan masalah handphone saja, ya. Masalah handphone. Fungsi handphone itu kan awalnya sebagai alat komunikasi, awalnya, ya. Tapi zaman sekarang semakin kesini, fungsi handphone itu selain untuk alat komunikasi juga
untuk hal-hal yang glamor contohnya, ya. Kalau fungsinya sama, ya bukan berarti Bapak melarang kalian untuk kehidupan mewah, ya bukan. Tapi Bapak harapkan ya kita di zaman yang serba modern ini, yang serba banyak diharapkan validasi dari orang lain, harus menyesuaikan dengan keadaan kita, harus menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kita. Jangan sampai memaksakan. Ya. Kalau misalkan handphone biasa sudah ada kameranya, sudah ada alat komunikasinya, sudah bisa untuk bersearching atau berselancar di dunia maya, sudah cukuplah beli handphonenya yang misalkan di kisaran antara 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Ya, kalau misalkan itu hanya untuk hal-hal tersebut. Ya, kadang kan zaman sekarang karena menginginkan tren gaya hidup glamor, ya, gaya hidup glamor, misalkan sampai memaksakan kepada orang tuanya untuk beli sesuatu yang memang tidak urgent, tidak penting, tidak termasuk dalam kebutuhan primer. Misalkan, maaf ya kalau misalnya ada yang tersinggung, bukan berarti Bapak kalian tidak membolehkan kalian membeli handphone yang mahal, bukan. Ya. Kecuali misalkan kalian sudah sering membuat konten, dan ternyata kontennya tersebut menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang. Kemudian dengan konten tersebut kalian harus memperbaiki kualitas gambar yang kalian tampilkan misalkan di konten kalian. Nah, kalau tujuannya itu boleh, tapi dengan syarat disesuaikan dengan kemampuan kalian, keadaan keuangan kalian, misalkan. Ya, memang kalau dilihat dari segi kualitasnya, memang ya kualitas kameranya itu antara yang biasa, yang Android biasa dengan yang Apple atau iPhone, ya itu jauh kualitasnya memang. Tapi kalau misalkan digunakan hanya untuk hidup yang glamor saja, hanya untuk tujuannya untuk pamer, hanya untuk tujuannya untuk misalkan supaya divalidasi oleh orang lain, Bapak nilai itu belum waktunya. Ya, dan itu malahan tidak boleh kalau dengan tujuan seperti itu. Tapi kalau misalkan tujuannya tadi, ya ketika kalian membuat konten, misalkan kalian menjadi YouTuber atau TikToker, dengan YouTuber dan TikToker tersebut kalian menghasilkan uang, dan itu mengharuskan menjaga kualitas gambarnya, maka boleh dan sah-sah saja. Tapi itu jangan memaksakan juga. Ya, tuh. Itu ya. Ini gaul menurut dimensi remaja. Tadi ikut dalam tren, mode, hal-hal yang berhubungan dengan hidup yang glamor tadi itu ya. Kemudian yang berikutnya, gaul menurut dimensi remaja di sini apa sih? Menurut remaja itu gaul itu harus masuk ke dalam geng. Nah, ini lagi tren lagi ya. Geng, ya, grup-grup. Makanya kalian sebagai siswa yang sudah masuk usia remaja, Bapak harapkan geng ini kan kelompok ya, bolehlah membentuk geng atau kelompok itu, gengnya itu dalam hal yang positif, ya,
Karena ini sudah sunatullah ya. Usia remaja itu adalah dia menginginkan suatu perkumpulan dari teman-temannya yang sama, yang satu visi, yang satu misi, ya, sehingga terbentuknya rasa solidaritas. Ya. Tapi kalian harus hati-hati mencari perkumpulan orang-orang tersebut. Karena apa? Karena diibaratkan gini. Kalau kita bergaulnya dengan penjual minyak wangi, pasti kita akan terbawa wangi. Ya, kalau kita bergaulnya dengan penjual terasi, ya pasti kita akan terbawa bau terasi. Begitupun dengan kalian kalau masuk ke dalam geng-geng tersebut atau kelompok-kelompok orang tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke kelompok yang tidak baik, di mana kelompoknya tersebut yang pertama suka begadang sampai malam, sampai dini hari, ya. Kemudian melupakan untuk kewajiban sebagai seorang siswa sekolah karena malamnya begadang sampai pagi hari sehingga kesiangan, akhirnya apa? Tidak masuk sekolah. Itu masih mending kalau misalkan hanya begadang saja. Ternyata selain begadang juga ada hal-hal yang lain yang negatif. Contohnya, minum minuman keras. Ya. Minum obat-obatan terlarang. Ya, judi. Ya. Nah, itu pasti kalian terbawa kalau kalian bergabungnya dengan kelompok-kelompok tersebut. Makanya kalian harus hati-hati dalam mencari kumpulan orang-orang yang bisa dijadikan oleh kalian tempat bergaul. Ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian di sini gaul menurut dimensi remaja. Ada lagi yaitu berbicara dengan bahasa gaul dan bahasa kekinian, misalkan anjir, terus apa lagi ya? Apalagi sih Bapak lupa yang bahasa-bahasa gaul itu, misalkan yang sering diucapkan gitu ya oleh kalian itu apa ya menurut Bapak kurang pas gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan anak tidak berbicara seperti itu, dinilainya kurang gaul, padahal bukan itu yang dikatakan gaul itu. Nggak harus berkata-kata atau berbicara menggunakan bahasa gaul padahal. Ya. Kalau memang bahasanya itu adalah bahasa yang tidak sopan. Ya. Tuh. Kemudian akhirnya gaul menurut remaja akan menimbulkan budaya konsumtif. Itu tadi Bapak sebutkan. Ya, masalah handphone saja. Masalah handphone, masalah pakaian, masalah skincare untuk yang perempuan. Yang laki-lakinya mungkin masalah coba-coba ingin merokok, coba-coba ingin minum minuman keras, coba-coba ingin minum obat-obatan. Itu sehingga menimbulkan budaya konsumtif. Konsumtif itu boros, keinginannya beli aja. Apalagi zaman sekarang sudah gampang ya, kalau kalian mau beli sesuatu ya, kalian tinggal pesan online, datang ke rumah. Yang orang lain nggak tahu itu kalian beli apa-apanya karena dikemas, dipaket itunya, dibungkus ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya
Sini dikatakan disebutkan di sini apakah yang begini yang disebut anak gaul. Tadi yang Bapak sebutkan itu harus berbicaranya menggunakan bahasa gaul, kemudian pakaiannya juga pakaian yang cara berpakaiannya ya, cara berpakaian dan pakaiannya pun itu menunjukkan apakah itu disebut anak gaul atau tidak. Tapi Bapak lihat kemarin ketika sesudah renang yang kelas 9, Bapak lihat pakaiannya kebanyakan itu yang menurut Bapak itu sudah bagus, ya, sudah sopan. Kadang ada yang misalkan pakaiannya itu apa ya, berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Ngerti nggak maksudnya? Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Artinya apa? Berpakaian tapi pakaiannya yang ketat. Ya. Lekuk tubuhnya ya itu terlihat jelas. Itu kan sama seperti tidak berpakaian. Misalkan pakai celana yang street buat yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, tidak pakai lagi outernya atau luarannya yang menutupi itu. Kalau misalkan kalian pakai rok kemudian pakai legging atau pakai street yang press itu boleh. Ya, tapi kalau misalkan hanya leggingnya saja, hanya streetnya saja itu kan sama seperti kalian berpakaian tapi tidak berpakaian. Apa itu yang disebut dengan gaul? Ya. Kemudian ada lagi tren. Ya, anak remaja sekarang itu tangan dicoret-coret, ditulisin, tulisan apa? Gitu. Ada lagi yang tren lagi kemarin-kemarin itu ada yang sampai telinganya ditindik, yang laki-laki. Kalau yang perempuan gak masalah ditindik karena memang boleh, karena perempuan itu kan boleh pakai anting. Tapi kalau yang laki-laki, menurut Bapak ya, dengan telinganya ditindik itu bukan berarti remaja tersebut, anak tersebut termasuk anaknya yang gaul. Menurut Bapak itu adalah anak yang tidak memikirkan masa depan. Ya. Kenapa? Karena suatu saat nanti ketika kalian ya sudah tidak lagi sekolah ya, dan memasuki dunia kerja, kalian melamar pekerjaan nanti ada tes fisik, kalian dilihat apakah kalian telinganya ditindik atau tidak bagi yang laki-laki. Karena ini, perusahaan-perusahaan itu menginginkan karyawan itu adalah orang-orang yang baik. Dan perusahaan itu menilai bahwa orang yang telinganya ditindik itu identik anak tersebut adalah anak yang urakan. Tuh. Jadi gaul itu bukan berarti kita harus mengikuti tren orang-orang yang menurut kita itu adalah idola kita yang memang ya kalau misalkan mereka itu sudah sukses ya, kemudian mereka itu seenaknya saja dalam hal cara berpakaian, itulah kehidupan mereka. Tapi kita jangan sampai meniru orang-orang yang memang menurut kita itu tidak baik. Ya, itu. Jadi Bapak harapkan kalian harus hati-hati dalam mengikuti tren yang sedang marak ini. Carilah model-model ataupun trend center yang kalian idam-idamkan atau yang kalian sukai adalah
orang-orang yang memang baik, positif. Ya, jangan sampai kalian mengidolakan orang-orang yang menurut Bapak itu tidak baik. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya, nih ada di sini dijelaskan apa ya, sebentar. Bahasa-bahasa gaul tuh, Pak tuh I love you, oh gitu. Bahasanya tuh bahasa yang nggak ngerti gitu. Gue lu, tuh ya. Ini kata-kata anak sekarang nih, gercep, jaim, mager, mantul, halu, jir, gaje, gabut, otw, gws, cod, btw, kepo. Apalagi coba bahasa-bahasa gaul yang Bapak kadang suka gak ngerti. Gercep apa sih? Apa gaje itu apa sih? Bapak gak ngerti lagi. Gaje apa itu? Ada yang tahu gaje itu apa artinya? Ada yang tahu gaje? Kalau gabut itu apa ya? Boring ya. Gabut itu boring ya. Gaje itu gak jelas. Tuh, ngerti kan? Dia Ulhak tuh ngerti. Bapak mah gak ngerti bener. Kalau mantul mah tau lah, mantap betul, jaim, jaga imet, gercep, gerak cepat, gitu kan. OTW tahu lah, kepo tahu, pengen tahu aja kepo tuh ya. BTW, by the way, COD, kalau itu mah bahasa-bahasa inilah. KJ gak jelas, gabut, enggak apa sih gabut itu singkatan juga kayaknya, gabut itu ya. GC gerak cepat, GC sama gercep mungkin sama ya, GC itu ya. GC dengan gercep sama kan? Itu ya. Ini bahasa-bahasa gaul ini ya. Nah, kalian kalau misalkan kalian dengan sesama teman kalian yang seusia, bolehlah kalian menggunakan ini, tapi jangan digunakan untuk orang-orang yang lebih tua, misalkan ke bapak, ke guru-guru, atau ke orang tua. Misalkan, mah gece, ih gaje. Jangan, orang tua kalian nggak ngerti pasti nantinya ya. Ardolin dahar modal ulin tuh. Itu bukan bahasa sekarang. Ardolin dari dulu itu mah. Ardolin mah ya. Darmaji tahu dia Ulhak apa itu artinya Darmaji? Tuh Darmaji itu artinya dahar 5 ngaku hiji. Awas tuh kalian di kantin ngambilnya 5 ngakunya 1 tuh. Namanya Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, karakteristik remaja. Nih, karakteristik kalian tuh apa sih? Apa saja? 1, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kepo kalian. Keponya tinggi. Tapi kalau menurut Bapak, kalau keponya untuk hal-hal yang positif, bagus. Ya, kalau keponya untuk hal-hal yang positif atau rasa ingin tahunya yang tinggi itu untuk hal yang positif, bagus. Misalkan, bagaimana ya caranya orang-orang luar itu membuat misalkan drone kok bisa terbang sampai bisa ini, kalian teliti terus. Nah itu boleh kalau kepo dalam hal positif. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencoba itu tadi. Kalau mencobanya untuk mencoba hal-hal yang positif, bagus. Tapi dalam mencobanya dalam hal-hal negatif, nantinya jadi kecanduan. Contohnya mencoba-coba, pengen tahu gimana sih rasanya merokok itu. Kok kayaknya
orang-orang yang dewasa itu merokok itu kayak nikmat banget. Akhirnya kalian coba-coba. Awalnya sih mungkin batuk-batuk, mesti asap, ungap gitu kan awal-awalnya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kepribadian yang masih labil. Nah, makanya itu ada salah satu syarat ketika belum usia 17 tahun maka tidak diperbolehkan membuat KTP dan tidak diperbolehkan ya. Belum diperbolehkan membuat KTP, belum diperbolehkan membuat SIM. Karena apa? Usia remaja itu adalah kepribadiannya masih labil. Ya. Di sini juga dijelaskan peningkatan emosionalnya yang terjadi secara cepat. Cepat emosi. Masa remaja itu cepat emosi. Mudah terpengaruhi oleh orang lain. Makanya usia 17 tahun ke bawah itu belum diperbolehkan membuat SIM. Artinya apa? Kalian sebetulnya tidak atau belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Karena apa? Itu tadi. Kepribadian yang masih labil, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat tanpa memperhitungkan keselamatan. Ya. Karena baru bisa naik motor digerung-gerung. Wah, kayaknya saya bisa naik motor nih. Bisa ngebut nih. Wah, bisa balap, bisa belok, bisa ini, bisa. Wah. Akhirnya cari validasi, kalian kemudian temannya memuji, mantap. Terus kalian jadinya karena dipuji oleh temannya, akhirnya wah, tiba-tiba celaka kubrak karena nggak pakai helm, nggak pakai apa, akhirnya jatuh. Akhirnya kalian cedera. Ya. Nah itu karena emosionalnya masih labil, kepribadiannya juga masih labil. Gitu. Ya. Nah ini karakteristik remaja. Ya. Kemudian berikutnya kita bahas ke akhlak. Tadi remaja ya, sekarang akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu berasal dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan yang secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Siapa sih orang-orang yang dikatakan orang yang baik? Dari sisi mananya seseorang dikatakan orang baik dan tidaknya? Itu akhlak. Ya. Dilihat dari akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Innama bu'itsu liutammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini adalah hadis-hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu dikatakan baik adalah ketika akhlaknya baik. Itu. Akhlak ialah bunga diri. Bunga diri indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana, kemana-mana pergi orang suka. Adab pergaulan remaja dalam Islam. Nih, kita langsung ke adab ya. Adab pergaulan remaja dalam Islam. Supaya akhlaknya baik. Satu, menjaga sopan santun. Penting. Ya, menjaga sopan santun. Yang kedua, harus bisa mengerti dan memahami. Ya, harus mengerti. Misalkan kalian punya teman yang ketika diajak untuk misalkan dalam hal-hal yang positif ternyata dia tidak mau, ya udah terserah dia. Harus mengerti dan memahami, ya. Kemudian selalu mengajak ke arah kebaikan. Saling membantu
jujur dan adil, berjuang mencari ilmu. Ini adalah adab pergaulan remaja dalam Islam. Makanya Bapak acungkan jempol kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah majelis ilmu. Ya, mencari ilmu itu bukan hanya di bangku sekolahan. Ya, tapi dengan mengikuti kegiatan ini kita saling belajar, saling untuk introspeksi diri. Nah, mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semua. Ya, Bapak acungkan jempol buat yang hadir baik di live TikTok ataupun di Google Meet. Walaupun di sini Google Meet ada berapa orang nih? Pak lihat. Hanya 3 orang. Ya, yang ada di Google Meet. Kemudian yang berikutnya sampai jam 6 saja ya. Sedikit lagi. Perilaku menyimpang yang biasa dialami remaja nih. Perilaku yang menyimpang. Menyimpang itu artinya yang tidak baik. Ya, perilaku yang menyimpang yang biasa dialami remaja. Apa saja? 1. Minuman keras dan judi. Nih, ini adalah perilaku menyimpang remaja. Tadi sudah Bapak katakan, karena remaja selalu ingin mencoba-coba, akhirnya kalian misalkan gaulnya dengan anak-anak yang sudah dewasa, kemudian pergaulannya itu, kelompoknya itu adalah orang-orang yang nggak baik. Misalkan dia minum minuman keras, ditawarin sama yang dewasanya, nih udah nggak usah beli nih cobain coba. Ya. Nah, kalian akhirnya apa? Ketika awalnya itu diberi, akhirnya apa? Oh, kayaknya gini nih. Terus ya, akhirnya kecanduan. Judi lagi ini. Aduh. Zaman sekarang judi itu sangat gampang ya. Bapak katakan, judi itu sudah jelas dilarang dalam agama. Ya. Dilarang oleh agama. Ya, paham ya? Alasannya apa? Karena kalaupun kalian menang uang tersebut, itu adalah di dalam uang tersebut ada uang-uang yang merasa dirugikan dari orang-orang yang kalah judinya. Dan tidak ada sejarahnya orang yang kaya dari hasil judi. Tidak ada sejarahnya. Bahkan sebaliknya, orang yang sering judi itu banyak sejarahnya malah bangkrut karena dia sering judi. Tuh ya. Itu yang pertama, perilaku menyimpang yang biasa dialami remaja. Yang kedua, pergaulan bebas seperti berpasangan, pacaran. Nah, ini juga Bapak sering mengatakan, kalau kalian suka sama lawan jenis itu wajar kalau hanya sekedar suka saja. Ya. Kemudian kalian pacaran. Ya. Kalau misalkan pacaran tersebut ternyata setelah kalian evaluasi ya, menyebabkan kalian jadi malas, menyebabkan kalian menjadi ketergantungan, berarti itu tidak baik. Ya udah, lebih baik bersahabat saja. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai rasa suka sama seseorang sesama lawan jenis, itu boleh-boleh saja, bahkan itu adalah bagus. Normal berarti kalian.
Tapi kalau misalkan sudah saling suka, kemudian pacaran, sehingga sampai pergaulannya bebas, ya, bahkan sampai berhubungan layaknya seperti suami istri, waduh, itu sudah gawat, sudah sangat menyimpang, ya, sudah sangat menyimpang. Paham ya? Jadi alangkah baiknya supaya kalian tidak terjerumus ke pergaulan bebas, alangkah baiknya hindari dulu pacaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, perilaku menyimpang yang berikutnya adalah tawuran. Ya. Ada yang tahu berita sekolah sebelah SMK, ada yang sampai dikeluarkan gara-gara tawuran. Dan ternyata yang membuat Bapak prihatin, anak tersebut adalah alumni dari sekolah kita. Tuh Bapak, ya Allah, astagfirullah. Ternyata anak ini dari SMP-nya sudah memang bermasalah di SMP-nya juga. Dikirain Bapak ketika sudah SMK mah sudah apa ya? Sudah insaf, sudah taubat. Ternyata apa? Malah menjadi-jadi. Tawuran, bahkan sampai bawa senjata tajam. Ya. Akhirnya apa? Dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Karena sudah berulang kali. Ya. Itu gara-gara tawuran. Makanya kalian harus hati-hati ya. Dalam bergaul itu harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya narkoba. Awas. Aduh, apalagi ini narkoba. Narkoba, minuman keras. Itu adalah suatu hal yang wajib kalian hindari. Wajib, harus kalian hindari. Karena kedua hal tersebut merusak masa depan kalian, merusak kesehatan kalian. Ya. Bukan hanya merusak masa depan, tapi merusak kesehatan. Paham ya? Bu, ini pintu kayaknya ada yang ngetok. Kemudian yang berikutnya melakukan tindakan kriminal, vandalisme contohnya. Tahu vandalisme? Vandalisme tahu nggak? Vandalisme itu adalah mencoret tembok yang tidak ada manfaatnya. Kemarin Bapak lihat di musola tempat wudhu yang laki-laki itu, tempat nongkrong kalian, anak laki-laki yang suka nongkrong di tempat wudhu itu, ada tulisan sekolah asik. Sekolah itu asik, yang gak asik itu aturannya. Apa maksudnya? Itu ada tulisan-tulisan itu yang gak penting menurut Bapak. Dan itu menurut Bapak nih sudah termasuk vandalisme. Vandalisme itu adalah tindakan kriminal. Dari sejak SMP saja kalian sudah berani mencoret-coret tembok yang bukan peruntukannya.
Ya, tulisan-tulisan itu namanya tindakan kriminal. Makanya Bapak sering melarang, jangan suka nongkrong di tempat duduk. Mending kalau tidak ngotorin tempat duduk tersebut. Bapak lihat, sampah-sampah bekas makanannya numpuk di situ. Ya Allah. Ya. Tempat wudhu itu bukan tempat nongkrong. Mending kalau nongkrong di situ kalian sambil bersih-bersih. Ini mah bukan hal itu, bukan itu saja. Ternyata iseng, kalian tuh tangannya iseng. Isengnya itu apa? Keran diputer-puter, akhirnya dol, rusaklah tuh keran. Iseng aja kalian tuh iseng, tangan-tangannya tuh iseng. Coret-coret tembok itu termasuk tindakan kriminal, vandalisme. Ini adalah perilaku yang menyimpang. Kemudian balapan liar. Itu tadi. Karena ini divalidasi oleh orang lain sehingga kalian emosinya labil, ikut balapan liar, wah terjadi kecelakaan. Sering bertindak anarkis, kekerasan. Ini adalah perilaku remaja yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya Bapak, di sini kebalikan dari yang tadi yang menyimpang. Dijelaskan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Siapa saja? 1, orang yang rajin bersedekah. 2, pemimpin yang adil. 3, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah. Kalian termasuk pemuda, remaja itu termasuk pemuda. Jadi kalau kalian sering berbuat positif, maka oleh Allah akan diberikan naungan ketika di hari kiamat. Apalagi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Ketika mendengar azan, kalian langsung sholat. Kalau yang dekat ke masjid sholat. Kemudian 2 orang yang mencintai Allah akan dipertemukan. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Nomor 7, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Ya. Kalau ada laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, kemudian laki-laki tersebut nolak, nah itu akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Nah, di sini dijelaskan lagi, waspadai 3F. Apa itu 3F? 1, food, makanan. Yang kedua, fashion, pakaian. Ya. Yang ketiga, fun, bersenang-senang. Food artinya kita lebih bangga jika makan di restoran western atau makan makanan yang yang gaul, misalkan ramen atau apa itu kan. Bila dibandingkan dengan makan pinggir jalan, misalkan pecel lele, lengko, nasi kuning, kalian lebih bangga makan ramen. Terus apalagi yang makan makanan itu tuh. Kemudian pakaian, bangga memakai pakaian dari luar negeri yang mahal. Kemudian yang ketiga adalah fun. Jadi yang pertama food, fashion, fun, senang-senang.
hidup mewah-mewahan, ya, glamor, daripada hidup sederhana dan bergotong royong. Kemudian kata-kata terakhir, jadikan masa remaja kita untuk selalu berbuat baik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan beribadah kepada Allah. Jangan jadikan masa remaja untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Contohnya apa hal yang sia-sia? Main game yang berlebihan. Itu hal yang sia-sia. Gak ada manfaatnya. Bapak tidak melarang kalian main game, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Isi masa remaja dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ikut ekskul, futsal, pramuka, PMR, marching, paskibra, itu hal-hal yang positif. Kemudian di sini ada kata hal-hal yang buruk dan negatif, yuk kita rem aja. Hal-hal yang buruk dan negatif, yuk kita rem aja. Rem itu stop. Itu dari kata remaja, rem aja. Ya, jadi hal-hal yang buruk dan negatif, yuk kita rem aja. Paham ya? Dah itu. Jadi akhlak seorang remaja itu sangat penting, dari hal-hal yang menyimpang ya harus kalian hindari. Bapak berbicara seperti ini karena Bapak sayang sama kalian. Bapak tidak ingin kalian terjerumus kepada hal-hal yang negatif sehingga merugikan kalian. Bukan untuk kebutuhan Bapak, bukan, tapi untuk manfaatnya untuk kalian. Ya. Itu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan sekarang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Di live TikTok ada yang mau ditanyakan? Di Google Meet ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada ditanyakan, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live.